Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempelajari subbab yang baru, yaitu mengenai aplikasi turunan. Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini yaitu pertama, siswa mampu untuk menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan turunan pertama fungsi aljabar. Dan yang ketiga, siswa mampu untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan atau selang kemonotonan fungsi yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Pertama, kita akan mempelajari mengenai kemonotonan fungsi. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan suatu gambar pergerakan tali yang diayunkan. Gambar di samping menunjukkan pergerakan naik turun tali. Misalkan sumbu X adalah jarak dalam meter, maka berdasarkan skitsa di atas, tali bergerak naik di interval antara X lebih dari 0 dan kurang dari 1,6. Kemudian bergerak naik pula pada interval antara X lebih dari 4,8 dan kurang dari 8. Dan bergerak turun di interval X lebih dari 1,6 kurang dari 4,8. Nah, lalu bergerak turun lagi pada interval X lebih dari 8 kurang dari 9,6. Fungsi monoton naik dan monoton turun dapat dengan mudah kalian amati dari gambar di samping. Jika gelombang getaran tali tersebut merupakan suatu fungsi Y sama dengan Fx, maka Fx akan monoton naik pada interval yang tadi X lebih dari 0 kurang dari 1,6 atau X lebih dari 4,8 kurang dari 8. Dan monoton turun pada interval X lebih dari 1,6 kurang dari 4,8 atau X lebih dari 8 kurang dari 9,6. Nah, coba kalian ingat kembali bahwa turunan pertama fungsi f aksen X merupakan kemiringan dari garis sambung pada grafik F di titik X. Jika f aksen X lebih dari 0, maka garis singgung naik ke kanan. Kemudian jika f aksen X kurang dari 0, maka garis singgung jatuh ke kanan. Lalu, berdasarkan uraian sebelumnya, maka kita akan mendapatkan sifat dari fungsi naik atau turun. Kita misalkan f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen i. Maka, 1. Jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval i. Kemudian jika f aksen X kurang dari 0, maka fungsi selalu turun pada interval I. 3. Jika f aksen X lebih dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval I. Dan jika f aksen X kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval I. Nah, berikut merupakan ada suatu contoh soal. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi f x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Alternatif penyelesaiannya yaitu, pertama kita mencari dulu f aksen x-nya. F aksen X didapatkan 3X kuadrat dikurangi 6X. Kemudian kita tentukan pembuat 0 fungsi F aksen X, yaitu F aksen X sama dengan 0. Maka 3X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Difaktorkan didapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kemudian kita uji nilai fungsi F aksen X pada garis bilangan. Untuk di F aksen kita misalkan masukkan min 1, maka didapatkan hasil 9. Maka f aksen x-nya itu lebih dari 0. Untuk di interval 0 sampai 2, untuk misal kita ambil 1, f aksen 1 sama dengan min 3. Maka f aksen x kurang dari 0. Dan untuk di intervalnya lebih dari 2, f aksen 3 sama dengan 9. Maka f aksen x lebih dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa fx akan naik pada interval x kurang dari 0 atau x lebih dari 2 dan turun pada interval di x
lebih dari 0 dan X kurang dari 2. Nah, kemudian kita masuk ke nilai maksimum dan nilai minimum. Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada x elemen i, sehingga didapat yang pertama, jika f aksen x sama dengan 0, maka titik x, f aksen disebut dengan titik stasioner atau kritis. Kedua, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x atau turunan kedua fx lebih dari 0, maka titik x, fx disebut titik minimum fungsi. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, maka titik x, fx disebut titik maksimum fungsi. Dan jika f aksen x sama dengan 0, maka titik x, fx disebut dengan titik belok. Nah, sering juga kita menjumpai nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi itu pada interval tertutup A, B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berikut merupakan langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup A, B. Pertama, kita selesaikan dulu f aksen x, atau kita cari dulu nilai f aksen x. Kemudian cari semua titik kritis fx pada interval tertutup A, B, yaitu untuk titik ujung interval x sama dengan A dan x sama dengan B. Kemudian titik stasionernya untuk C anggota dari A, B dengan f aksen C sama dengan 0. Untuk titik singular dengan D elemen dari A, B dengan f aksen D tidak ada. Yang ketiga yaitu hitunglah nilai fungsi fx pada semua titik kritis yang kalian peroleh pada langkah yang kedua. Nah, untuk yang keempat, nilai terbesar yang dihasilkan dari langkah 3 merupakan nilai maksimum, sedangkan yang terkecil merupakan nilai minimumnya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 9x dalam interval x itu lebih dari sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 4. Alternatif penyelesaiannya, pertama kita identifikasi terlebih dahulu informasi apa saja yang kita dapatkan. Diketahui fungsi fx-nya dalam interval, maka ditanya nilai maksimum dan nilai minimum. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu turunan pertama f aksen x. Didapatkan f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9. Lalu kita faktorkan menjadi f aksen x sama dengan 3 dikali x min 3 dikali x plus 1. Kemudian kita cari titik kritis fx pada interval negatif 2,4. Titik ujung intervalnya yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Titik stasionernya f aksen x sama dengan 0. Maka didapatkan x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Tidak ada titik singular. Yang ketiga, kita hitung nilai f pada setiap titik kritis. Titik kritisnya tadi ada x sama dengan min 2, didapatkan f min 2-nya itu sama dengan min 2. Untuk titik kritis x sama dengan min 1, didapatkan f min 1 sama dengan 5. Untuk titik kritis x sama dengan 3, didapatkan f3 sama dengan min 27. Dan untuk titik kritis x sama dengan 4, didapatkan nilai f4 adalah min 20. Maka dapat disimpulkan bahwa F3 sama dengan min 27 merupakan nilai minimum, dan F-1 sama dengan 5 merupakan nilai maksimum dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 9X. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian dapat mencoba latihan soal berikut. Tentukanlah interval fungsi akan naik pada kurva Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X plus 9. Kalian dapat berdiskusi di forum Google Classroom, dan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja ke forum Google Classroom. Nah, sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.